Jangan pernah merasa paling benar sendiri, karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Harusnya ke depan nanti ini, jika akhirnya ulama itu disertifikasi, berarti ke depan lagi berarti Menteri Agamanya juga harus disertifikasi supaya adil. Gitu. Jadi nanti misalnya ada yang gagal jadi ulama, nanti juga harus ada yang gagal jadi Menteri Agama. Ulama yang punya makom paling tinggi adalah ulama yang tidak diam saja melihat ketidakadilan. Jadi ketika ketika ada ulama yang diam saja melihat ketidakadilan, makomnya dirosot. Dan Gus Dur tidak pernah punya rekor menjadi penjilat penguasa. Dan satu-satunya pengkhianat di sejarah nasional Indonesia itu adalah PKI, ya kan? Duduk HTI, duduk FPI, itu sejarah nasional Indonesia, ojo lali kon. Lapo ngeroweng terus soal khilafah itu, khilafah gak tau mengkhianati Indonesia, ya kan? Sing mengkhianati Indonesia itu PKI. Iku sejarah. Ngono. Berarti lek ana wong kekeh khilafah, kemungkinan dia buzzer, influencer, penjilat, jongos, ya. Sopo sing kabeh sertifikasi ulama iki sopo? Ayo ngomong, sopo? Ayo. Gibran. Sopo? Ulama sopo sing kabeh memberikan sertifikasi ulama iki sopo? Lek jare sampean kan Jokowi salah pilih ya. Lek jare aku Jokowi itu bagian dari kesalahannya juga. Ada berapa sesungguhnya Nabi yang asli? Banyak. Yang tercatat 25. Nah, termasuk ini entitas, termasuk zat-zat entitas yang dicatat di Al-Quran kan manusia dan jin yang dicatat, yang menyembah kepada yang tersurat, yang tercatat di Al-Quran. Iya tersurat, foto. Iya tersurat. Lain dengan yang tersirat. Nah, kan ada juga yang tidak dicatat, tidak perlu dicatat. Nah, termasuk ada entitas-entitas di luar manusia dan jin tadi itu ada. Kalau menurut Habibku, bukan menurut saya. Makanya Mas Dani, sakjane pengetahuan manusia itu sak dhuwur-dhuwur apa itu sakjane belum nggak akan sampai maksimal, nggak bisa yo. Misalnya galaksi, planet dulu yang paling jauh Pluto, ternyata ketemu maneh kan. Dulu yang paling besar matahari, ternyata seiring teknologi ketemu lagi bukan matahari. Ngono ya. Jadi setinggi apa manusia misalkan kenal dunia jin pirang miliar, itu sebenarnya masih banyak miliaran yang belum ketemu kan. Yang susah itu kan memahami Al-Quran. Kalau membaca sih hampir semua bisa membaca, tapi memahami makna itu yang kita pasti punya PR untuk memahami makna. Misalnya kayak kasusku kemarin ya, sama Jering. Aku nggak setuju Jering itu di penjara, karena pasal-pasalnya tidak sesuai dengan apa yang didakwakan gitu loh, nggak sesuai. Nah, dengan kalimat-kalimatku, dengan teks-teksku,
orang menyimpulkan bahwa saya membela Jering, Ngelawan arus. membela Jering gitu. Padahal aku tidak membela Jering, saya tidak mendukung Jering. Istrinya kan WA, terima kasih Mas Dani sudah mendukung Jering. Loh, cek tanah aku gak dukung bojomu ngunen-nguneni Idi, ngono lho. Saya tidak mendukung Jering dalam ngata-ngatain Idi, tapi saya tidak mendukung penegak hukum untuk memasukkan Jering dengan pasal itu, gitu loh. Nah, memahami teks kan gak gampang gitu loh. Apa itu baru teksnya Ahmad Dhani loh. Apa yang kamu dengar bukan itu yang ku maksud. Banyak. Itulah yang jadi masalah-masalah itu kan yang perlu kita kaji dari Al-Quran kan itu. Mengkaji. Masya Allah. Imajinasinya sama aku memang tinggi. Dimensi jin ono, dimensi ulama ono, tasawuf ono ndek kene ku yo. Sufistik ono. Lek gak duwe dimensi tinggi gak apa jenenge imajinasi tinggi gak wani ngene iki. Lek sing ruangan kono mau aurane campur aduk lah. Lah ndek kene iki rada terang. Kayak uka-uka. Wis gak usah ngobrol iku wis. Ya apa Mas, iki lho menak iki lho ya apa menurut sampean niku Menteri Agama iki. Wis. Tapi sadurunge ngomong menak ae, secara umum sik ae, Bang rezim iki ngene ya. Ya menurut aku ya, menurut saya ya memang sebenarnya Jokowi salah pilih sebenarnya. Salah pilih. Karena ya memang harusnya ke depan ini ya, harusnya ke depan nanti ini jika akhirnya ulama itu disertifikasi, berarti ke depan lagi berarti Menteri Agamanya juga harus disertifikasi supaya adil, gitu. Jadi nanti misalnya ada yang gagal jadi ulama, nanti juga harus ada yang gagal jadi Menteri Agama. Ketika disertifikasi bahwa Menteri Agama misalnya harus bisa bahasa Arab, kan? Minimal Menteri Agama minimal hafal juz amma lah, nggak usah hafal Al-Quran lah, hafal 30 juz terlalu banyak. Minimal nanti itu di ke depan saya Ahmad Dhani bersama Gus Dur mengusulkan kepada Pak Jokowi supaya nanti Menteri Agama itu minimal apa juz amma, Cak. Iya. Juz amma tok ae wis. Gak usah sing angel-angel 30 juz, ya kan? Iya. Aku rada gak cocok ambek sampean di sini. Coba sampean ngomong. Lek jare sampean kan Jokowi salah pilih ya. Lek jare aku Jokowi itu bagian dari kesalahannya juga. Oh, gitu ya. Lek aku gak wani, Cak, ngomong ngono, Cak. Jokowi ku salah pisan, duduk Menteri Agama sing salah. Oh, iya. Jokowi ini salah pisan. Jadi Ustadz Gus Nur ini istiqomah dalam hal maido rezim. Nah, oh iya, duduk Jokowi rezim. Ya, rezim, maido karena gini, Cak. Sajake ya Jokowi ya gak berkuasa banget aja gitu. Jadi kalau kita maido Jokowi ya percuma karena yang berkuasa itu bukan Jokowi. Gitu. Iya. Nah, kita udah tahu sama-sama lah. Bukan rahasia umum, wis. Jadi kalau saya maido Jokowi, aku seneni Prabowo. Gitu. Jadi aku mau ngunen-nguneni menterinya gak apa-apa, ngono. Iya. Tapi lek sampean ngomong rezim gak apa-apa, Mas. Rezim gak apa-apa. Memang kabeh wis. Karena memang rezim itu kan bisa siapa saja, ya kan? Iya. Bisa oligarkinya, ya kan? Bisa ketum partai, ya kan? Bisa aja kan ketum partai tidak menjabat jabatan yang penting tapi bisa menguasai presiden, bisa saja. Ya kan? Atau rezim itu adalah salah satu partai tertentu yang punya agenda-agenda tertentu gitu kan. Kayak misalnya sertifikasi ulama misalnya kan yang seperti sampean hari ini ngamuk-ngamuk tadi kan. Ya pasti sertifikasi ulama by siapa? Kalau menurut saya, jariku sertifikasi ulama itu dilakukan oleh MUI masih oke lah. Nah ini aku nggak tahu nanti sertifikasi ulama ini siapa sing yang mau menyeleksi siapa? Arteria Dahlan tak? Ya kan? Kan kita nggak tahu.
Cahyokumolo ta, ya kan? Pramono Anung apa yang mau nyeleksi ulama? Kita kan nggak tahu, Iya. ya kan? Atau Ma'ruf Amin, ya kan? Betul. Jadi siapa yang memberikan sertifikasi pada ulama? Atau Gibran. Mesti sanajur wis. Mesti sanajur wis. Sopo rek jarimu rek? Gibran nah. Sopo wis enggak kita ngomongnya mbak nang Jawa Timur loh, mbak Jawa Tengah. Sopo sing kabeh sertifikasi ulama iki sopo? Ayo ngomong kok, sopo? Ayo. Gibran. Sopo? Ulama sopo? Sing kabeh memberikan sertifikasi ulama iki sopo? Dia sopo? Ulama yang paling makomnya paling tinggi itu sopo? Ayo. Nah, aku tak takon nang sampean. Menurut kacamata Ahmad Dhani, ulama sing paling tinggi makom iku duduk sapa? Kayak apa sih, Mas? Apa? Bar seso walime kaya ngono ternyata ahlun nar. Ini yo. Ya apa? Berdasarkan awak dhewe iki masuk elek-elek ngene kan bapak para wali, Pak. Ya kan? Aku ini Bapak Al-Ghazali, Bapak Jalil Rumi, Bapak Abdul Qadir Jailani. Sampean. Iya, aku ini Bapak para wali. Jadi aku berhak untuk berkata siapa ulama yang punya makom paling tinggi itu seperti apa? Seperti pertanyaan sampean kan? Jawaban. Yo. Lek menurutku ya, menurut saya ulama yang makomnya paling tinggi di sebuah negara atau di sebuah area ya. Ulama yang punya makom paling tinggi adalah ulama yang tidak diam saja melihat ketidakadilan. Jadi ketika ketika ada ulama yang diam saja melihat ketidakadilan, makomnya dirosot langsung. Oh gitu. Jadi di mata saya, nang mataku, mereka bukan ulama sudah, karena mereka diam saja melihat ketidakadilan. Iku lek jariku, jarimu lain yang bumane. Gitu lah. Tergantung Mas, tergantung makome sih. Jadi ulama itu apa misalnya? Misalnya hafal Al-Quran, ya kan? Misalnya hafal hadis, ya kan? Gimana caranya mengukur bahwa dia pernah hafiz itu caranya apa? Kan nggak gampang, ada juga yang ngaku-ngaku kan belum tentu hafiz juga. Ada yang ngaku-ngaku. Atau dia harus lulusan sekolah Luar agama negeri, misalnya. Kairo, ya Mesir. kan? Misalnya dia harus lulusan sekolah agama lah. Gus Dur itu tidak pernah lulus sekolah agama. Gus Dur itu hanya S1 aja enggak. Gus Dur nggak punya sertifikasi dalam ijazah S1 maupun S2 maupun apalagi S3 dalam bidang agama. Tapi bagi saya Gus Dur itu ulama nomor paling wahid. Di NU makomnya yang paling tinggi itu Gus Dur, nggak ada yang lain. Menurut saya. Gitu. Aku setuju. Meskipun dia bukan sarjana agama loh. Ya wes, secara keilmuan dia sama Ustadz Abdul Somad kalah. Ustadz Abdul Somad S2, mungkin sebentar lagi S3. Profesor. Oke, ya kan? Gitu. Tapi soal makom, sorry, ngerti ya? Ya wes, aku setuju nang sampean lah. Ya. Gus Dur di dunia NU, Gus Dur yang paling tertinggi makomnya lah. Menurut saya tidak ada kiai yang melebihi makomnya Gus Dur. Ya wes, aku tak ngalah wes. Iya, sampai nomor loro lah. Sampai nomor undang-undang becak nun. Tetapi di bawahnya Gus Dur, ojo niru-niru, ngono lho ngakarepku. Oh, gak iso niru Gus Dur gak bisa ditiru. Lah iya. Gus Dur tidak bisa ditiru. Iya. Gus Dur tidak ditiru. Ini yang ngomong orang yang dekat juga. Lek Gus Dur dibaptis kan? Misalnya yo, kan dibaptis iku rame kan. Yo gak apa-apa Gus Dur makome. Gus Dur gak iso ditiru. Lek awakmu ojo niru-niru sampel nggak rusak. Gus Dur gak iso ditiru, beda. Gus Dur itu anaknya Wahid Hasyim, anaknya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lek awakmu duduk ojo. Kan Gus Dur kan dibaptis, ditakoni ambek Cak Nun ngono lho. Gus yo apa arek-arek rame ku sama kok sampai dibaptis. Halah Cak ngaku gak tega ndelok pendeta-pendeta wis tak iyani ae ngono ya. Lho tapi kan urusan akidah jarane Gus Dur ngene. Agama lek jerone ndek ati sih. Bahwa dibaptis 1 juta pendeta lek atiku gak sih ngono jarene. Ngono encene lek Gus Dur percaya lek liyane ojo. Dan Gus Dur tidak pernah punya rekor menjadi penjilat penguasa. Itu perlu dicamkan tuh. Gus Dur tidak punya rekor menjadi penjilat penguasa. Saman pengagum Gus Dur berarti. Iya. Dan Gus Dur itu saya tahu benar hatinya bersih.
Sampai banyak sekali orang-orang yang mengkhianatinya. Saya tahu banyak. Next time lek wis tuwek tak ceritani rek sapa wae sing mengkhianati Gus Dur iku. Tak ceritani kapan-kapan. Oh no. Balik nang ulama. Ya, perlu diingat lagi, Gus Dur itu ulama yang tidak bisa disetir oleh penguasa. Iku ja. Ngono ya. Iya, wis sampean setuju ae. Iya wes. Balik nang menak, Cak. Balik nang menak. Jadi menurut sampean makom ulama yang tertinggi itu ketika dia Melihat dia tidak diam saja melihat ketidakadilan. Minimal dia dengan lidahnya dia bergerak melakukan sesuatu. Kalau tidak dengan tangannya, minimal dengan lidahnya. Karena kalau ulama besar melihat ketidakadilan dia hanya berdoa, ya percuma, nggak usah jadi ulama besar, ya kan? Minimal dia dengan lidahnya dia melakukan suatu koreksi. Gitu. Kalau dia tidak melakukan sama sekali, ya makomnya turun, jeblok. Gitu. Tapi lah secara umum gini teman ya, baik di channelnya Mas Dhani ya, secara umum kita menghadapi fenomena menak Indonesia ku gampang saja nih. Menurut aku Mas, gak layak menak iki mengeluarkan sertifikasi. Pertama, enggak, menurut saya gini, menurut saya Menak ini layak mengeluarkan sertifikasi ketika dia sendiri sudah disertifikasi. Gitu. Iya. Wah, ngerti nggak? Okay. Kecuali dia itu hafal juz amma misalnya, terus kecuali dia itu ahli sejarah Islam, kecuali dia ahli sejarah Timur Tengah. Ngerti nggak? Betul, betul. Kecuali dia benar-benar ahli sejarah Timur Tengah loh. Makanya kita kalau dia sederhanakan. bukan ahli sejarah Timur Tengah, dia akan bilang bahwa dia menangis melihat Allahu Akbar bunuh manusia. Karena dia bukan sejarah Timur Tengah. Makanya kita sederhanakan aja, Cak. Kan videonya sudah viral beberapa kali, khutbah ya salah, kan? Ya. Baca ayat ya salah, kan itu aja sudah standar. Jadi kita hidup di sebuah rezim orang yang benar-benar darahnya Pancasila, filosofis kayak Prof. Suteki misalnya ya, malah dibuang-buang, difitnah, malah diganti artis yang Pancasila nggak apal, ngerti loh paribasannya aja. Habib Rizik misalkan, FPI, sopolah, saman sempurnano. Orang-orang yang jujur, ya kan, tidak pernah makan uang rakyat, nggak pernah merugikan negara, dibuang-buang, difitnah-fitnah, didolimi. Sementara orang-orang yang ngawur itu malah dapat panggung. Benar loh, Mas. Secara umum aja saiki. Ya nggak apa-apa kan, itu kan salah satu jalan juga. Jalan Allah untuk menghancurkan rezim ini kan ngono ya. Mungkin juga kan ada salah satu jalan. Kan ada jalan yang agak lama, ada jalan yang cepat. Ada jalan yang mau jatuhin orang tapi tarik yang tempat tinggi supaya jatuhnya kroso gitu kan. Kita kan semua kan ya kita percaya kepada Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi masih sampean muring-muring terus, masih sampean maido terus. Ya, sabar itu harus tetap dijaga gitu. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Gitu. Sabar aku, Cak. Aku itu penyabar banget. Aku roh. Murang-muringku ku nang sopo. Di dalam Al-Quran juga ada tuntunannya. Kalau kan tuntunannya gak wani aku. Dilarang ngomong kasar, ngomong jelek secara terang-terangan, kecuali kamu dalam keadaan tertekan dan terdolimi lah. Aku per menit terdolimi aku, jadi ngamuk, gak masalah. Memang. Sementing istiqomah, gak jilat. Istiqomah maido. Aku kurungu ya, aku dapat bocoran. Jari sama harus diceluk karo Pak Jokowi jari. Rahasia. Rahasia. Aku dapat bocoran. Mas Dhani ini ternyata sudah berapa kali di lobi, tapi nggak gelem. Rahasia. Oh, rahasia ya. Rahasia. Tak dongakno sampean nggak gelem terus istiqomah yo. Wes apa? Ya wes, jadi intinya ngono ya. Jadi intinya Ustadz ini mau disertifikasi asalkan Menteri Agamanya itu juga disertifikasi terlebih dahulu gitu. Minimal nanti ke depan tuh Menteri Agama itu ada fit and proper test di DPR MPR gitu. Jadi Menteri Agama nanti dites minimal apal juz amma. Kalau apal 30 juz alhamdulillah, juz amma sih gitu minimal. Terus nanti dites pertanyaan-pertanyaan soal sejarah Islam, sejarah khilafah, paling penting tuh sejarah khilafah. Soalnya kalau Menteri Agama nggak tahu sejarah khilafah, berbahaya gitu. Jadi harus sertifikasi dulu. Kalau nanti anggota DPR perlu juru sertifikasi, saya bisa dipanggil untuk ngetes Menteri Agama. Ya dia punya pemahaman sejarah agama yang matang atau tidak gitu.
Kayaknya bukan menak itu, Cak. Memang rezim ini kan bukan dia yang mengeluarkan ide, itu bukan dia, ada di belakang itu, Mas. Kabeh ku duduk dhek kabeh wisan, saman. Paham maksudku. Makanya lek ana wong tanah digusur gitu kan. Nangis di video. Tolong Pak Jokowi, saya tahu orang baik, aku mbaten goblok kon. Itu kan satu sistem ya. Ya kan, sama lapor jaluk tolong nang Jokowi, yang penggusuran itu juga terjadi juga bagian karena sistem rezim iki ngono lho. Kok sampean mau ngomong, iku Pak Jokowi salah milih, aku gak setuju. Gak salah milih, memang Pak Jokowi yang bagian dari salahi menak iku pisan kan ngono. Iya. Masuk. Masuk. Ngono, Cak. Masuk. Jadi kita ya cuman tugas kita cuman maido aja. Ya kan? Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa selain doa dan maido. Karena penting, karena maido harus maido terus supaya ada denyut perlawanan itu meskipun kecil itu harus tetap ada, nggak boleh mati gitu. Meskipun demokrasi sedang sekarat, kita harus tetap diberi ventilator supaya demokrasi ini tetap hidup. Gitu. Ventilator itu sampean, aku itu ventilatornya. Jadi dakwah itu sakjane dakwah itu hidup, dakwah itu ngaji itu kayak angin berembus ngono ya. Kalau memang negara ini aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya rakyatnya makmur, sampean hidupnya makmur, kabeh wis tenang, loh jinawi paribasane ya kita ceramahnya santun ngono lho Mas. Ya sing dibahas swarga ae wis. Lek negarane dalam kondisi aman kan ngono ya, rakyat makmur. Jadi mengikuti aja Mas. Lelek negara ada sebab akibat maksud sampean. Lelek negarane misalnya ngene ceramah swarga, ya memang harus ada sing ceramah swarga. Wis ono Ustaz Hadi Hidayat, Ustaz Abdul Somad. Enggak, menurut aku itu kudu ono ustadz yang memang ceramahnya membangun karakter national building. Jadi harus ada ustadz atau kiai, habib yang ceramahnya itu membangun karakter bangsa. Karena bangsa kita ini memang kan banyak pengkhianatnya itu banyak, dari zaman dulu banyak. Yang mengkhianati Pangeran Diponegoro, yang mengkhianati Imam Bonjol, banyak banget. Yang mengkhianati perjuangan Soekarno juga ada, banyak pengkhianat dari zaman dulu, banyak pengkhianat. Zamannya Amangkurat I, Amangkurat II itu memang pengkhianatnya banyak. Jadi memang kalau ada sertifikasi pengkhianat, banyak yang nggak masuk DPR juga. Kalau ditres ini bapaknya siapa ini, mbaknya siapa ini, jancuk ini mbaknya PKI, kok bisa begini DPR. Nah, jadi harusnya tidak hanya Menak yang dikatakan harus sertifikasi, tapi juga anggota DPR juga harus disertifikasi. Karena keturunan pengkhianat pasti jadi pengkhianat, mbaknya pengkhianat, anaknya pengkhianat, putune pengkhianat pasti. Dan terus-terusuri pasti ngono. Dan sekarang sudah kebuka semua DNA pengkhianat itu terbuka kabeh, Mas. Pasti. Dan satu-satunya pengkhianat di sejarah nasional Indonesia itu adalah PKI, ya kan? Duduk HTI, duduk FPI, itu sejarah nasional Indonesia, ojo lali kon. Lapo ngeroweng terus soal khilafah itu, khilafah gak tau mengkhianati Indonesia, ya kan? Sing mengkhianati Indonesia itu PKI. Iku sejarah. Ngono. Berarti lek ana wong kekeh khilafah, kemungkinan dia buzzer, influencer, penjilat, jongos, ya. Ini loh. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Ini sing rada penting mana ya? Tahun 65 itu, kenapa PKI bisa berkuasa? Karena ada Nasakom, ya kan? Ada nasionalis, agama, dan komunis. Nasionalisnya kini seru Partai PNI, ya kan? Komunisnya kini seru PKI. Lah, agama ini sopo? Lah, wong biyen sing dukung Nasakom biyen iki yang dari sisi agama Islam ini sopo iki? Anak-anaknya kudu disertifikasi. Karena dulu mbambae melok Nasakom, Islam tapi melok Nasakom, mbambae, anaknya putune pasti yang dukung Nasakom. Iku pasti. Perlu disertifikasi juga itu. Genetik soalnya. Genetik bisa. Ideologi. Iya. Serigala punya anak serigala, Pak. Harimau mana harimau. Harimau mana macan mana
tetep ngarum Mbak masih cilik. Ngono. Sunatullah ngono ya. Iya, kucing duwe anak yo ngeong. Dan sakjane ki cetha welo-welo sakjane Cak. Iya. Itu kan sebenarnya dalam ajaran Al-Qur'an kan sebenarnya banyak tanda-tanda di dunia ini yang sudah kita berikan untuk kamu yang berpikir. Gitu. Jika kamu seandainya bisa menggunakan akal pikiranmu, ngono rek. Ngono. Mudah-mudahan pengkhianat tidak punya keturunan pengkhianat, tapi rata-rata ya pengkhianat punya keturunan pengkhianat. Alhamdulillah. Jadi kita harus sertifikasi terus mulai sekarang. Siapa ini? Iki anak sapa? Mbae sapa iki? Biyen melok nasakom apa gak iki? Lho iki Islam iki. Lho tapi kok belok PKI? Oh, berarti mbae iki biyen tau melok PKI bareng PKI iki mbae pasti iki. Ngono, masih Islam agamane. Ngono lho. Dan siap-siap ya. 2 periode ini siap-siap. Ini kan geger terus kan dari periode pertama, periode kedua, macam-macam. Sekarang kan radikal, menak. Bu meni sapa meneh gitu loh, Mas. Jadi memang kita hidup di zaman yang dari satu masalah ke masalah yang lain nih, Mas. Dari blunder satu ke blunder yang lain. Semua tok isine. Lek jariku intine iku Pancasila kabeh diganti Ekasila mek Trisila. Siku intine iku ya. Dadi lek ustad, ulama, habaib yang nggak setuju sama Trisila dan Ekasila iku radikal. Nah, wis intine iku ya. Pokoknya lek ustad gak setuju Trisila ambek Ekasila berarti radikal. Dan konsep radikal itu saya yakin bukan 100% dari otaknya menak, enggak Mas. Bisa jadi juga dia dipilih untuk itu. Iya, wis ono remote bisa. Tapi dia dipilih untuk itu. Karena memang basicnya dia juga seperti itu. Dan yang milih itu ya sutradarae itu ndak pernah muncul di TV Mas Dani, ndak pernah masuk di koran, namanya ku gak dikenal ngono. Tapi dia Indonesia ku wis cekelane dia ngene wisan. Ono lah, ono. Iya sampean ro ya, sampean ambek aku sing ro ya. Habib Rizik ro. Habib Bahar ro, sampean ro. Ngono lho Mas, ngono lho ya dulur kabeh ya. Intinya siapa saja, nanti itu intinya siapa saja diulangi lagi. Ustadz, ulama, Habib yang tidak setuju Ekasila dan Trisila radikal. Ulama radikal. Wes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caller Eddie.